Dan akhirnya kalau kita lihat di pilkada juga suara dari PDIP naik ya, mendapatkan di angka 41%, walaupun ada bansos, walaupun didukung oleh presiden dan bahkan wakil presiden dan mantan presiden, dikeroyok oleh partai politik dan lain sebagainya, tetapi Andika Perkasa juga masih mendapatkan di angka 41%. Menurut saya itu angka yang cukup keren sekali. Coba kalau di Jawa Tengah tidak ada Bambang Pacul misalkan Bambang Pacul diganti oleh siapapun, kemungkinan suara Andika Perkasa tidak akan seperti saat ini. Nah, bahkan pada saat lalu ya, setidaknya banyak yang menyebut Bambang Pacul itu bermain dua kaki dan lain sebagainya, dan bahkan ada setidaknya hoax Bambang Pacul mundur dari PDIP. Nah, menurut saya berkat Bambang Pacul inilah suara Ganjar di Jawa Tengah itu masih memperoleh suara yang sangat keren sekali. Bayangkan loh, lawan dari PDIP itu tidak kaleng-kaleng, yaitu dari Pak Jokowi. Dan bahkan kalau kita lihat pada Pilpres yang lalu ya, lawan PDIP itu bukan main-main, dari pemerintah. Bayangkan, Pak Jokowi juga bisa setidaknya menginstruksikan ASN PNS untuk memenangkan calon tertentu, sangat bisa sekali menggunakan instrumen negara dan lain sebagainya. Terlihatlah walaupun di MK tidak terbukti, tetapi kita bisa merasakan lah kalau pada saat Pilpres yang lalu Pak Jokowi itu ikut cawe-cawe dan lain sebagainya. Jadi menurut saya yang dilakukan Bambang Pacul menurut saya sangat keren sekali, sangat keren. Dan akhirnya kalau kita lihat di pilkada juga suara dari PDIP naik ya, mendapatkan di angka 41%, walaupun ada bansos, walaupun didukung oleh presiden dan bahkan wakil presiden dan mantan presiden, dikeroyok oleh partai politik dan lain sebagainya, tetapi Andika Perkasa juga masih mendapatkan di angka 41%. Menurut saya itu angka yang cukup keren sekali. Coba kalau di Jawa Tengah tidak ada Bambang Pacul misalkan Bambang Pacul diganti oleh siapapun, kemungkinan suara Andika Perkasa tidak akan seperti saat ini. Nah, setelah rame setidaknya Bambang Pacul keluar dari PDIP dan lain sebagainya, PDIP malah membuat gebrakan. Setidaknya yang dipecat dari kader PDIP itu adalah Pak Jokowi, Gibran, Bobi Nasution, dan bahkan 27 kader-kader dari PDIP. Tidak ada nama Bambang Pacul di situ, dan bahkan ketika pemecatan kepada Pak Jokowi dan anak menantu, bahkan Bambang Pacul juga ikut di situ. Wah, artinya apa? Artinya juga Bambang Pacul ikutlah setidaknya merekomendasikan pemecatan dari 27 kader PDIP dan bahkan juga dari Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Dan pastinya seperti itu. Kalau kita lihat ya, dari sini real KPU di Jateng 86,99%, Anies 12,7%, Prabowo 52%, Ganjar 34%. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, wah, memang PDIP dihajar habis-habisan ya, tetapi juga masih mempertahankan di angka 34%. Ini sangat keren sekali ya. Dan saat ini pun terbukti di pilkada di Jawa Tengah khususnya, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi itu berhasil mendapatkan di angka 41%. Bayangkan loh, bayangkan. Walaupun kalah menurut saya juga tidak masalah, dan menurut saya sangat wajar sekali bila Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi kalah di Jawa Tengah, karena lawan dari Andika Perkasa itu didukung oleh presiden, mantan presiden, wakil presiden, puluhan partai politik, belum lagi bansos-bansos dan lain sebagainya. Kalau bukan berkat Bambang Pacul, kemungkinan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi itu bisa nyungsep suaranya. Tetapi gara-gara di situ ada Bambang Pacul yang menjadi Korea di Jawa Tengah dan akhirnya bisa mendapatkan di angka 41%. Menurut saya sangat bagus sekali dan kemungkinan di luar prediksi. Nah, kalau kita lihat dari sini, siapa yang tak kenal Bambang Pacul Wuryanto, sosok kader senior yang diisukan keluar dari PDIP. Faktanya namanya tak masuk kader yang dipecat. Bahkan dirinya ikut hadir saat DPP umumkan pemecatan Jokowi sebagai kader PDIP. Saat ini Pacul tercatat sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah dan ditunjuk menjadi Wakil Ketua MPR RI mewakili fraksi PDI Perjuangan. Nah, jadi juga tidak kaleng-kaleng ya.
kiprah dari Pak Bambang Pacul ini ya. Nah, saya kadang-kadang curiga apakah ini memang ada skenario ya, setidaknya untuk memecah belah PDIP ya. Pada saat lalu memang sih yang menakutkan itu Pak Jokowi, karena tingkat elektabilitas atau tingkat ketertarikan masyarakat kepada Pak Jokowi itu sangat tinggi-tingginya, dan itu juga kader PDIP. Dan saat ini juga berhasil tidaknya Pak Jokowi keluar dari PDIP, dan bahkan pada saat lalu ada dinamika di internal ya, ada yang ikut Pak Jokowi dan bahkan juga ada yang ikut Bu Mega dan lain sebagainya. Itu juga ada pemecah belah ya setidaknya di internal PDIP. Dan saat ini ada isu seperti ini lagi, Bambang Wuryanto juga diisukan mau keluar dan lain sebagainya karena setidaknya ada keretakan dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu hanya isu-isu saja ya, dan Bambang Wuryanto juga sampai saat ini tetap menjadi kader PDIP, dan bahkan ketika pengumuman pemecatan Pak Jokowi dan anak menantu dan 27 kader lainnya, Bambang Pacul juga bahkan setidaknya ikut hadir dalam konferensi pers pemecatan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari suara.com ya, bahkan ada pemberitaan cek fakta Bambang Pacul keluar dari PDIP. Wah, beredar di media sosial sebuah video dengan narasi yang menyebut politisi senior Bambang Pacul keluar dari PDIP. Akun TikTok Kang Edo 3 pada Selasa 10 Desember membagikan video tersebut dengan menyertakan narasi sebagai berikut. Hancurnya PDIP akibat serang Jokowi, politikus senior PDIP Bambang Pacul keluar dari PDIP. Terpantau pada 16 Desember. Unggahan tersebut telah disukai sebanyak 40.000, dibagikan ulang 800-an kali, dan dihujani 3.000 komentar. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim pemeriksa fakta Turnback Hoax, narator dalam video menyebut Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, mengimbau agar tidak menyerang sosok Jokowi karena hanya akan menimbulkan kerugian. Penelusuran lebih lanjut dari Turnback Hoax dilakukan dengan mencari tahu kebenaran informasi tersebut lewat Instagram resmi DPP PDI Perjuangan. Foto Bambang Pacul masih terlihat dalam sejumlah unggahan terkini. Diketahui juga Bambang Pacul masih tercatat sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah ketika dicek di halaman resmi PDIP Jateng, PDI Perjuangan Jateng.com. Pada saat lalu juga ramai setidaknya ada isu yang beredar Bambang Pacul keluar dari PDIP dan lain sebagainya. Nah, jadi itu hanya hoax saja ya, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan bahkan kalau kita lihat dari CNN Indonesia, pemecatan Jokowi dihadiri Said Abdullah, Oli, dan Bambang Pacul. Ya, seperti itulah. Jadi Bambang Pacul itu adalah setidaknya maskot lah di Jawa Tengah ya. Kalau kita lihat pada saat lalu ketika Pak Jokowi menjadi presiden, itu maskotnya berada di Pak Jokowi ya. Tetapi ketika ada manuver dari Pak Jokowi, kemungkinan itu ada skenario ya, memecah belah suara PDIP ya. Tetapi saat ini juga terbukti ya, pada pilkada bahkan di Jawa Tengah sendiri pun PDIP masih mendominasi. Setidaknya kemenangan pada pilkada Jawa Tengah terbukti ada 19 dari 34 provinsi kabupaten kota di Jawa Tengah itu 19 dimenangkan oleh PDIP. Menurut saya juga angka tersebut tidak kaleng-kaleng ya, dan terbukti PDIP masih mendominasi. Dan kemungkinan kalau itu dibiarkan, wah takutnya PDIP besok akan memenangi lagi lah setidaknya pada Pilpres 2029, Pilkada 2029. Dan ini ada yang tidak menginginkan hal tersebut terjadi, dan akhirnya dibuat isu kemungkinan ya Bambang Pacul keluar dari PDIP mulai retak dan lain sebagainya. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas kalau melihat pemberitaan seperti itu harus dicek kebenarannya minimal dari beberapa sumber media yang berbeda.